Menjuah-juah kade-kade, aku Marcel. Aku mahasiswa rantau asal Medan, tepatnya di daerah Desa Lamulgap, Kecamatan Waringin, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Aku pengen kali lah liburan, cuma uangku pas-pasan. Kira-kira bisa nggak ya aku liburan? Penasaran kan? Jadi yuklah ikuti terus ceritaku di pesona yang tersembunyi. Bosan kali ya. Anak-anak kosan udah liburan semua. Tinggal aku sendiri yang jagain kipas angin ini. Aku pun pengen lah liburan kayak mereka. Tapi kemana ya? Sebenarnya sih pengen aku liburan ke Pulau Komodo. Tapi kalian tengoklah duit gua. Pas-pasan. Ada nggak ya tempat yang asik, mirip-mirip Pulau Komodo tapi nyaman di dompet mahasiswa kayak aku ini? Coba aku searching dulu ya. Nah, pas aku lagi searching, aku nemu satu tempat yang asik kali nih. Mirip-mirip lah sama Pulau Komodo. Namanya Pulau Biawak, letaknya di Indramayu, Jawa Barat kade-kade. Nah, ini nih. Ini kayaknya paten nih tempatnya nih. Tapi kayaknya cukup nggak ya duitku sekarang ini? Langsung aja gas lah. Gak usah tunggu lama. Tanpa mikir lama, akhirnya aku putuskan buat berangkat ke Pulau Biawak kade-kade. Langsung kubungkus barang-barangku, besok kita gas. Walaupun udah dekat, anak rantau kayak aku ini nggak boleh banyak mikir. Yang penting berangkat dulu aja ya kan? Oke kade-kade, sekarang kita udah sampai di Terminal Kampung Rambutan. Dan tadi kita udah beli tiketnya, langsung aja kita cari busnya. Let's go! Sekarang kita udah sampai di bis. Nah, menurut kalian ngapain lah kita nanti di bis ini ya, Pak? Tidur, bengong, dengerin musik, atau main game, atau nonton film? Nggak tahu lah aku mau ngapain nanti kan. Intinya kalian ikuti aja lah terus perjalananku, oke? Perjalanan dari Jakarta ke Indramayu, naik bus kira-kira makan waktu 4 jam kade-kade. Walaupun budget pas-pasan, ternyata masih bisa juga ya aku jalan-jalan. Yang penting coba dulu ya kan. Penasaran gimana lanjutannya? Ikuti terus perjalananku di pesona yang tersembunyi. Oke kade-kade, akhirnya kita sampai juga di Terminal Indramayu, tepatnya di rumah makan Taman Selera. Dan perjalanan kita belum selesai. Kita harus nyari dulu nih tumpangan buat ke pelabuhan nanti. Dan kira-kira dekat nggak ya dari sini? Dan aku juga bingung sih akses buat kesananya. Mungkin kita numpang dulu lah kali ya. Kira-kira ada nggak yang mau tumpangin aku?
Permisi Kang. Ya. Mau nanya, Pantai Karangsong masih jauh nggak ya dari sini? Waduh, Pantai Karangsong. Iya. Itu 1 jam kira-kira dari sini. Oh 1 jam? Iya. Wah jauh juga ya. Emang mau ngapain ke sana malam-malam gini? Mau ke Pulau Biawak. Pulau Biawak? Iya. Oh, kebetulan saya lewat situ sih. Oh iya, Ah. serius? Seriusan? Saya boleh numpang nggak Kang? Boleh. Ayo. Boleh. Wih, makasih banyak Kang. Eh, ya, ayo. Oke. Halo Pak, Ya, kenalkan nama saya Marcel. ya, Ini dengan Bapak siapa? Bapak Darmin. Pak Darmin. Iya. Ah. Oke, jadi gini Pak, tadi saya kesini dianterin sama orang di terminal. Katanya dia biasa kesini, terus bilang kalau bapaknya tuh sering nganterin orang-orang buat ke Pulau Biawak. Betul. Nah, estimasi perjalanan dari sini ke Pulau Biawak berapa menit Pak? Itu biasanya 3 jam sampai 4 jam. 3 jam sampai 4 jam? Tergantung arus air lautnya itu. Kadang deras, kadang kendor. Kalau kendor kan perahu bisa laju. Kalau untuk ongkosnya itu Untuk berapa? ongkos biasanya itu per grup 3,5 juta. 3,5 juta. Iya, kapasitas 20 orang. Oh, itu sekali perjalanan. Iya. Itu nanti ditungguin di sana sampai pulang. Oh, gitu. Ternyata harga kapalnya variatif KD-KD. Dari 2 juta sampai 3 jutaan. Untuk kapasitas 20 orang. Kalau kalian mau yang lebih murah, bisa juga ikut open trip ke Pulau Biawak ini. Ya lumayan lah. Untungnya nelayannya baik kali lah sama aku. Oke KD-KD, akhirnya sampai juga kita di tujuan akhir Pulau Biawak. Wis, cakep kali ini pantainya. Tapi aku agak bingung sih dari tadi. Kulihat kiri kanan, wah, nggak nampak batang hidungnya satu pun. Tapi coba kita cari dulu ya. Ada orang nggak ya di sini? Nggak mungkin nggak ada orang sih ya Tur ya. Oke KD-KD, dari tadi aku liatin di sini nggak ada satupun orang setempat. Sembari kita nunggu, mungkin kita bangun tenda dulu aja kali ya. Karena udah capek juga badanku, udah rontok. Dari tadi kita udah sekitar 4 jam di kapal, jadi yuklah kita istirahat dulu sambil. Perut udah keroncongan, jadi oh ya dari tadi belum ada satupun ku tengok orang-orang di sini. Kira-kira kita ngajak siapa ya? Aku juga bingung nanti. Soalnya kan aku udah penasaran kali lah sama pulau ini. Oh, mungkin kita ajak Mang Darmin aja kali ya. Karena kan dia biasa katanya yang nganterin orang-orang di Pulau Biawak nih. Mungkin dia, siapa tahu dia ngerti lah soal tentang seputaran Pulau Biawak ini. Ya, tapi oh ya, aku penasaran juga. Tadi ada aku lihat tower itu katanya peninggalan zaman Belanda, yaitu mercusuar. Mungkin kita coba naik kali ya nanti. Kira-kira boleh nggak ya naik ke sana?
Yang jaga pulau ini cuma 1 orang doang, adik-adik. Info yang aku dapat, pulau ini luasnya sekitar 120 hektar. Di sini juga ada beberapa tempat bersejarah, kayak mercusuar. Orang ya mas? Pada kemana ya? Itu yang jaganya kan lagi lagi ke darat, lagi apa? Nambah logistik lagi. Oh, Habisan logistik. udah berapa lama mereka pulang mas? Itu udah lama sih nggak pulang-pulang Pak Yononya. Mungkin sambil ini apa lebaran haji sih. Oh, alah. Jadi ada juga ponak-ponakannya nggak ada yang tahu. Tadi saya sempat muter-muter sih. Saya ngelihat ada katanya mercusuar peninggalan Belanda, itu benar nggak? Iya. Nah, kira-kira itu dibuka untuk umum nggak? Atau saya boleh naik nggak ke atas? Boleh sih, yang penting tertib, terus tadi hati-hati melangkah. Kalau misalkan capek istirahat. Iya pasti, itu pasti sih. Jangan dipaksa. Benar-benar. Soalnya kan 60 meter, lumayan tinggi. Iya. Iya. Itu menarik sih, menarik. Kalau mau naik mah naik aja nggak apa-apa. Sip. Tapi saya mau muter-muter juga sih di sekitar sini. Kira-kira Mang Darmin bersedia nggak buat nemenin saya? Siap. Nanti Karena kan nggak ada orang kan di sini kan. Nanti saya temenin. Oke, thank you. Ya, nyasar di hutan. Oke, makasih Mang. Siap. Oh, ini mercusuarnya tinggi kali ya. Kira-kira capek nggak ya dari sini? Kita gas aja lah. Udah jauh-jauh ke sini masa nggak naik ya kan? Ngomong-ngomong soal mercusuar ini sejarahnya dibangun tahun 1872 pas zaman kolonial Belanda dulu. Tingginya sekitar 60 meter, dibangun sama Z.M. Willem III. Ada 240 anak tangga atau setara dengan 16 lantai loh. Mercusuar ini masih kokoh berdiri dan sampai sekarang masih beroperasi kadek-kadek. Capek kali ya. Tapi kebayar sih sama pemandangan yang ada di sini. Gila, cantik kali ya. Gak sia-sia jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini. Kira-kira kalau kubuang HP ku ini pecah nggak ya? Capek juga ya habis naik turun tangga. Katanya sih di sini ada 2 makam tua yang bersejarah. Kalian penasaran? Yuk ikuti terus perjalananku di Pulau Biawak ini. Oke, sekarang kita mau lanjut ke perjalanan menuju makam Syekh Imam. Kira-kira siapa sih Syekh Imam itu? Aku juga penasaran ya kan?
Tadi selama perjalanan, aku ngelihat beberapa lubang nih di sini. Kira-kira itu tempat biawak naruh anaknya kali ya? Di sepanjang perjalanan menuju makam, ada lubang-lubang kayak gini. Lubang ini bukan bekas mainan anak-anak atau jebakan misterius. Tapi kemungkinan besar ini merupakan sarang biawak buat nyimpan telurnya. Biawak memang jadi salah satu penghuni asli pulau ini. Mereka suka menggali tanah yang agak gembur, nyari tempat yang hangat dan aman buat berkembang biak. Bang Darmin, ini ada gubuk. Ini tempat apaan ya, Pak? Itu villa percobaan. Villa percobaan. Oh, buat penginapan tadinya. Cuman nggak tahu habis bangun nggak jerawat sampai rubuh sendiri. Oh, alah. Ini udah lama terbengkalai, Pak. Lama. Sayang banget ya. Iya, ya begitulah. Itu dia. Oh, ini Kang makam Syekh Syarif Hasan. Ya, Tuh. Nah, saya penasaran nih Kang. Kira-kira sejarahnya tuh gimana Kang? jadi kalau sejarah Syekh Syarif Hasan itu banyak versinya. Cuman yang saya ketahui dari naskah kuno yang ada di Cirebon itu berawal dari anak Sunan Gunung Jati yang bernama Arya Kemuning itu kan pengen ngetes kedikjayaan sama orang Indramayu gitu kan, dilarang sama orang tuanya, cuman tetap maksa berangkat. Akhirnya orang tuanya juga berangkat juga dari Cirebon, naik perahu kecil, ganti nama jadi Syekh Gagang, arahnya ke Pulau Biawak. Ya, nyampe di sini buat ngawasin itu anak cucunya yang mau perang. Akhirnya pas udah mau perang, diambillah sama Sunan Gunung Jati daun setigi karang yang ada di Pulau Biawak di sini, taburin ke laut. Akhirnya perangnya nggak jadi. Nah, kayak di sini tempat petilasan beliau buat tadi berhubungan sama yang di atas. Jadi bukan makam, petilasan. Petilasan ya. Ya. Oh. Kenapa bisa sampai di Pulau Biawak ini, kenapa? Ya tadi perjalanan dari Cirebon ke sini kan buat mantau itu anaknya yang mau perang sama orang Indramayu itu, ngetes kekuatan. Cuman kan gimana juga masih saudara, masih anak cucu, jadi jangan sampai perang lah. Jadi jatuhnya nih Syekh Syarif Hasan itu dia nomaden ya, jadi berpindah-pindah, terus dia ganti nama terus. Ya. Jadi sehingga keluarganya tuh nggak kenal lagi tuh sama orang ini gitu. Kalau orang dulu itu pindah tempat, pindah nama, ganti nama, ganti gelar. Jadi makanya banyak yang tadi makamnya si Anu ada di daerah saya, kata yang satunya ada di daerah saya, kan bingung. Berarti Itulah orang zaman dulu. keturunannya nggak tahu ya di mana ya. Yang pasti kuburannya itu nggak ada yang tahu lah. Karena tingkatan kelas wali kan beda sama kayak kita. Tuh. Kira boleh masuk nggak Kang? Boleh? Mau masuk sekarang? Iya sekarang.
Saya sempat searching-searching di internet. Hmm. Katanya di sini ada makam orang Belanda, bener nggak Kang? Ada. Dulu banyak sih makam-makam di sana, cuman berhubung nggak ada yang rawat jadi tinggal beberapa pada hilang. Oh, Yang masih ada makamnya itu tinggal satu. tinggal satu. Heeh. Yang lainnya pada nggak tahu kemana, pasti ada yang ngambil apa rubuh gitu kan. Oh, berarti sebelumnya makamnya itu lebih dari satu ya di sini? Lebih, iya banyak. Jadi kan dulu kan Belanda banyak di sini. Yang penghuni di pulau ini kan banyak Belanda dulu itu waktu POC. Iya, iya betul. Nah yang meninggal di sini kan dikuburkannya kan di situ. Hmm. Nah, kira-kira ada kaitannya nggak makam ini sama mercusuar yang di sana? Ada, karena mercusuar kan yang bangun kan orang Belanda. Orang Belanda. ZM Willem itu. Oh. Itu suara apaan, Kang? Itu suara burung. Burung? Iya, Burung apaan? burung laut semua sih. Oh, Ada burung bango, blekok, burung kuntul, cangak, oh. ada camar. Itu lagi berkembang biak atau nyari makan? Itu habis pulang cari makan. Oh, pulang sering makan. Iya, lagi Oh, jadi ngasih di sini ya Oh. kandangnya. Di sini banyak, Hmm. ngumpulnya di sini semua. Oh, ini makamnya, Kang. Bukan, ini makam santri kesayangannya Syekh Sarip. Oh, saya kira udah sampai. Kalau makam Belandanya sebelah situ. Hmm. Ke sana lagi, agak ke timur. Ini keadaan makamnya emang kayak gini nih. Iya. Jadi ya nggak ada yang rawat. Hmm. Karena tadi orang fokusnya ke sana semua. Yang Sayang orang-orang jara itu. Ini cuma satu ini nih makamnya Iya, santri. cuma ada satu. Lanjut ke makam Belanda. Ayo, Kang. Oke. Perjalanan menuju makam tua peninggalan Belanda ini nggak gampang adik-adik. Kami harus melewati jalur rawa-rawa, dan rawa ini bukan sekedar rawa biasa. Rawa ini bagian penting dari ekosistem Pulau Biawak. Disinilah para biawak, reptil khas pulau ini, berkeliaran bebas. Mereka menjadikan area rawa sebagai jalur pergerakan, tempat berburu, bahkan tempat berlindung dari panasnya matahari. Nah ini makamnya, Oh, ini makamnya, Kang. makam Belanda. Oh, Tinggal tinggal satu ya? satu. Yang lainnya pada hilang semua. Ini makamnya memang dari dulu kayak gini? Kayak gini. Nggak ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Yang berubah itu ya hilang itunya doang, tulisannya. Tulisannya? Heeh. Oh. Sama bangunannya itu udah rubuh. Nggak ada yang rawat sih. Ini kayak ada pondasi gitu, Kang? Iya, pondasi tadi bekas atapnya itu. Oh, tadinya ada atapnya? Ada. Terus roboh ketindihan pohon karena udah lapuk jadi hilang. Ini kira-kira sejarahnya gimana, Kang? Tahun berapa? Kalau tahunnya sih tepatnya nggak ada yang tahu. Yang jelas perkiraan sama kayak di mercusuar itu. Mercusuar? 1872. Oh. Ya. Nah, yang membangun mercusuar, terus penduduk di sini kan dulu kan kebanyakan Belanda waktu zaman POC itu. Jadi yang meninggal di sini tuh ya di sini dikuburkannya. Tadinya banyak. Ada sebelah sana juga susah ditembus karena udah rimbun sih hutannya. Berarti nggak tahu ya ini makamnya siapa? Untuk nama terus jabatannya itu nggak jelas karena keterangannya hilang. Tapi masih ada yang ziarah ke sini nggak? Paling orang-orang yang tadi yang nyimpang lah. Yang Ada yang cari nomor
Sering nongkrong. Ada yang pengen instan, itu yang rusuh. Ngejarah-jarah barang-barang yang di sini. Terus ini batunya gara-gara musim batu akik jadi hilang, ada yang nyolong. Jadi namanya juga ikut hilang. Oke kadek-kadek, karena mungkin udah sore ya, kita coba dulu snorkeling di sini. Kayaknya seru lah di sini. Let's go. Snorkeling di sini nggak kalah keren sama tempat wisata laut yang udah terkenal. Banyak terumbu karang yang bisa kalian lihat. Asli, segar kali rasanya nyebur di sini. Matahari mulai tenggelam, semilir angin berhembus lembut. Suara deru ombak ditambah warna langit yang mulai jingga. Suasana di Pulau Biawak jadi makin tenang. Damai kali rasanya. Oke kadek-kadek, mungkin buat nutup hari ini kita akan bakar ikan dulu kali ya. Kebetulan perutku juga lapar ya kan. Nah dari tadi kita dapat ikan sendro atau orang setempat itu nyebutnya ikan acang-acang. Untuk menu bakaran kali ini cukup unik. Namanya ikan sendro, atau masyarakat sekitar lebih sering menyebutnya ikan acang-acang. Dagingnya tebal, teksturnya empuk, dan kalau dibakar begini, aroma asapnya benar-benar menggoda. Ngomong-ngomong, ikan sendro dikenal sebagai salah satu ikan laut dangkal yang banyak ditemukan di perairan utara Jawa. Meski belum terlalu populer di kota-kota besar, ikan ini sebenarnya punya kandungan protein yang tinggi dan rasa gurih alami yang bikin nagih. Buatku, ini bukan cuma liburan biasa, tapi perjalanan buat kenalin sisi Indonesia, khususnya Jawa Barat, yang jarang kali orang lihat. Dengan budget seadanya, aku bisa dapat pengalaman yang luar biasa. Kadang aku mikir, liburan itu nggak harus jauh dan mahal. Tapi ternyata, banyak kali pesona tersembunyi di negeri sendiri, khususnya Jawa Barat, yang bisa kita jelajahi. Pulau Biawak ini contohnya. Petualangan kita mungkin selesai di sini, tapi cerita tentang Indonesia, khususnya Jawa Barat, nggak akan pernah habis. Bujur ras menjuah-juah, sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di pesona yang tersembunyi.